Oke, halo teman-teman semuanya. Ini adalah video part 5 pembahasan soal PKA, mapel fisika. Kali ini kita akan membahas apa? Kita akan membahas materi, yaitu materi hukum Pascal ya. Oke. Jadi kita baca dulu. Di sini saya sudah stabiloin ya. Oleh dokter gigi saat praktik ya. Kursi yang digunakan oleh dokter gigi saat praktik ya, sebenarnya nggak terlalu penting ya. Ini kita cuma buat ngerti ini, oh ini hukum Pascal gitu. Nah, di sini yang penting nih guys, sistem hidrolik ini bekerja dengan gaya tertentu ya. Nah, ada piston kecil sehingga dia mengangkat piston yang lebih besar. Jika beban yang dapat diangkat oleh piston besar yaitu 540, nah ini gaya 1 nih, piston besar nih 540 dengan diameter 3 cm. Gaya terkecil yang digunakan pada piston kecil yang berukuran 0,5. Jadi soal ini menyuruh kita ya untuk menghitung nih, kalau dari beban ya yang diangkat oleh piston besar 54 N ya, dengan diameternya adalah 3 cm, maka gaya terkecil yang digunakan pada piston yang berukuran 0,5. Kita disuruh nih nyari, ini kan piston besar 540, kita disuruh nyari piston kecil. Piston kecilnya berapa gayanya? Nah, berapa nih antara A dan E, antara A sampai E. Jadi langsung aja, nggak berlama-lama ya, saya akan jelaskan dulu konsep dasarnya hukum Pascal. Dia tuh gini teman. Mungkin saya akan bacakan hukumnya ya. Dia tuh berbunyi ya, tekanannya ini kan fluidostatis ya, tekanan ya cairan dalam ruang yang tertutup itu bakal diterusin ke segala arah dengan sama besar ya, dengan segala arah yang sama besar. Jadi dia bentuk rumusnya tuh gini teman. Nah, P1 itu sama dengan P2 gitu. Piston kecil ya itu sama dengan piston besar gitu kan. Dia kan segala arah tuh sama besar gitu. Nggak beda antara piston kecil dan piston besar. Jadi gaya 1 per A1 sama dengan gaya 2 per A2. Jadi sama gitu lah guys. Semoga kalian paham ya sampai sini ya. Ini gaya 1 sama dengan gaya 2 gitu, sama gitu. Nah, berhubung hidrolik ya, kursi itu berbentuk diameter lingkaran ya. Disebutkan tadi si A ini kita pakainya adalah si diameter tadi itu. Jadi bentuknya nanti nggak kayak gini. Bentuknya adalah kita ubah si A ini menjadi diameter ya, diameter lingkaran. Nah, luas lingkaran kan gini ya, gini. Dia akan menjadi A itu akan menjadi 1/4 luas lingkaran ya, luas lingkaran I per D kuadrat. Nah, jadi ini adalah A1, A2 ya sama aja, 1/4 I D kuadrat ya. A ini A1, bentar, 1 ini 2. Itu artinya dia akan berubah menjadi seperti ini. F1 ya per D kuadrat 1 ya, D1 kuadrat sama kayak F2 D2 kuadrat. Nah, sama ya. Kenapa kok jadi gini? Ya karena 1/4 Pi ini sama-sama bisa kita coret gitu. Jadi hanya tersisa D1 kuadrat sama D2 kuadrat. Ini bisa dicoret ya teman-teman ya. Ini nggak usah dipakai. Nah, ini dia rumus yang akan kita pakai. Tapi nggak sampai sini aja. Ini kan piston besar nih. Ini piston besar. Yang ini piston kecil. Tapi kita nggak tahu nih si F1 ini berapa. Maka untuk mencari F1, nah, kita akan ubah bentuknya menjadi gini. F1 itu adalah, nah, D1 kuadrat kita pindahkan ke sini ya. Maka dia akan menjadi F2 dikali D1 kuadrat per D2. Yang juga bisa dikatakan sebagai 1 itu sama dengan F2 dikali D1 kuadrat per D2 kuadrat. Seperti ini ya. Nah, teman-teman juga harus ngerti ya. Kalau misalkan ada ini D1 kuadrat sama D2 kuadrat ini, dia dalam satu gini, maka dia bisa menjadi D1 per D2 kuadratnya kita taruh luar gitu. Jadi kuadratnya kita keluarin gini. Nah, oke. Jadi rumus yang akan lebih jelasnya lagi akan menjadi seperti ini.
Oke, ini saya jelaskan step by step ya, biar lebih memahami gitu. F2 dikalikan dengan D1 per D2 kuadrat gitu. Oke. Nah, tadi kan dijelaskan nih, F2 alias piston besarnya adalah 540 ya. F1-nya nih piston kecilnya kita belum tahu. Nah, tadi untuk D2 tadi kan disebutkan nih, berapa tadi? D2 nih. Ini kan piston besar, anggaplah F2 sama D2 kan. Nah, D2-nya tadi kan 3 cm kan. Nah, berarti ini dikalikan dengan 3 per, nah, terus tadi dikatakan ya, piston kecil ya F1 berukuran 0,5. Berarti D1-nya adalah 0,5 ini. 0,5. Nah, teman-teman, bentar, biar lebih leluasa ya. Ini saya taruh di ini aja. Agak ke atas dikit. Set. Nah, ini artinya kita bisa sederhanakan si 0,5/3 ini menjadi 1/6 ya. 0,5 dibagi 3. 1/6 kali 540. Nah, nanti tinggal dicoret-coret aja nih. 540 dibagi dengan 16. Gini ya. Jadi dia akan menjadi berapa tuh? 54. Oh, tapi sorry ngelantur teman. Ada ini anjir, ada kuadratnya belum dikuadratin. Oke, sorry teman, kurang fokus. Wait. Gini ya. Jangan lupa kuadratnya, ini kuadrat. Aduh, saya lupa lagi. Oke, persis ya. Ini langsung aja 540 ya sama dengan 540 dikali, nah tadi kan saya bilang nih 1/6, jangan lupa kuadratnya. Ini kan bentuknya bisa menjadi 1/36 kan, 1 kuadrat per 6 kuadrat, yaitu 1/36. Jadi satu saja 1/36 ya, itu per 36. Nah, sekarang giliran 540/36, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 15 ya. Jadi jawabannya adalah yang 15. Nah, ini hampir terkecoh ya teman-teman. Kalau misalkan kalian nggak teliti dan lupa mengkuadratkan angka ini ya, angka 1/6 tadi, ini lupa dikuadratin, nah itu bahaya sih, karena hasilnya akan beda ya. Coba 540 dibagi 6, berapa tuh? 540 dibagi 6 kan 90 ya. Wah, hampir aja jawab 90 tadi ya. Untung nyadar kalau belum kuadratin, jadi hasilnya adalah yang ini teman. Oke, sorry ada sedikit kesalahan, ya maklum lah ya. Ini saya record berturut-turut teman-teman ya, jadi nomor 1 sampai nomor 5 nih, tapi saya akan pisah-pisah videonya ya, biar lebih jelas lah gitu materinya apa aja per materi gitu. Oke, jadi mungkin sampai sini aja. Kalau misalnya ada yang mau tanyakan dan mau mengoreksi, kritik dan saran, silahkan langsung ke kolom komentar teman-teman. Semoga penjelasan saya dapat dipahami sejelas mungkin ya, karena saya sudah jelaskan step by step gitu. Ini kira-kira bakal jadi gimana dan jadi gimana gitu. Semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.